message service. Jadi dia cuma buat untuk chattingan aja, Pak. Ya, dia hanya bisa mengetik tulisan teks, tapi pendek, hanya berapa? 100 kata atau 100 huruf apa berapa huruf? Nggak banyak. Ya. Iya, Beda Pak. sama ngetik jarak jauh tadi. Kalau ngetik jarak jauh bisa banyak-banyak. Kalau yang kirim SMS itu hanya berapa kata. Oke ya, Deki ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang apa muncul di layar kau, Deki? Yang muncul? 100, Pak. Itu apa Excel. Excel, oke ya. Sah ini? Sah, Sah. Oke, sah. Oke. Pak. Nah, sekarang kita cari cewek, baik. Repida Aprilia Sandipa. Nah, mana Repida Aprilia Sandipa? Ya, Pak. Oke. Repida Aprilia Sandipa. Berapa NIM Repida? 09 Terus? 011 Oke. 28 Terus? 222 Duanya 70 berapa kali? Duanya berapa kali? 3 kali, Pak. Oke, 3 kali, tiga Pak. kali. Terus? 7054. Oke. Namanya Revidia Aprila Sandipa ya. Diva. Oke. Iya, Pak. Nah ya, ya. Nah, ini saya share gambar ya. Saya share gambar. Nah, apa yang muncul di kamu sekarang? PowerPoint-nya, Pak. Ya, gambar apa sekarang muncul? Gambar apa? Service. Antena. Nah, oke, kamu jelaskan. Kira-kira dalam sistem GSM ini apa? Tentang apa nih? Menceritakan apa gambar ini? Kalau sistem GSM? Dari antena ini, dia bisa menghubungkan ke telepon dalam radius tertentu. Apalagi selain telepon yang mana? Ini ada 2 telepon di sini. Telepon tipe lama. Ini ada 2 telepon. Telepon yang mana yang bisa dihubungkan oleh antena ini? Yang kanan, Pak. Ya, dua-duanya bisa semua. Kanan kiri itu bisa semua. Minggu depan. Ya, hubung. Hari Kamis ya? Bisa. Oh, bisa. Kamis ya? Jadi tapi bukan aku ngubungi sengaja. Tapi Bapak lagi ngasih. Jadi Adalah. Jadi aku jangan tahu. Oke, jadi ini 2 telepon itu bisa dihubungkan ke antena. Oke, ya. Sekarang pertanyaan saya, Repidia Aprila. Halo? Kalau mobil itu apa Iya, Pak. hubungannya dengan gambar itu mobil itu? Apa gambar hubungan mobil itu? Bisa untuk radio, maps mungkin, GPS. Ya kalau GPS masih masuk akal ya, GPS masuk akal. Ya.
Jadi mobil itu ya bisa GPS. Nah, tapi sebenarnya ya mobil itu ya zaman dulu itu handphone tuh bukan handphone, mobil itu ada telepon. Jadi ada namanya telepon dalam mobil. Yang perangkatnya memang nempel di mobil. Jadi zaman dulu itu GSM itu selain handphone yang bisa dibawa berjalan-jalan, ada juga mobil yang di dalam mobilnya ada telepon sendiri, pesawat telepon yang nempel di dalam mobil. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus kamu pelajari ya. Jadi itu makna dari itu tadi. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah Gavin Hawari. Gavin Hawari berapa NIM-nya Gavin Hawari? Siapa? Berapa NIM kau? NIM kau berapa? NIM. Cek dulu ya, Pak. Berapa NIM-nya? 09011 Terus 09011 28 terus 23 kali oke. 7035. Oke. 35. Nah, Ya. Namanya ya, Pak. M titik Gavin Hawari. Gavin Hawari. W-nya double ya. Ya, Pak. Wong Iya, mana Pak. Pak nih? Ini double. Wong Palembang, Pak. Oh, Palembang. Oke. Bentar ya. Nah. Kita lanjutkan. Nah, ini saya share lagi. Ya. Saya share lagi. Nah, ini. Nah, gambar apa itu kira-kira? Kebanyakan sama kayak gambar tadi, Pak. Ada yang sebelumnya ada telepon, mobil, kamera, printer, dan satu lagi kayaknya laptop, tapi kayak zaman generasi dulu, Pak. Ya, laptop lama kayaknya. Nggak, kurang jelas, Pak. Halo, Pak. Suara saya jelas nggak, Pak? Takutnya jaring saya nge-lag. Oke, ada handphone, ada mobil, ada foto, Pak. ada printer, ada komputer. Nah, apalah kau ceritalah, apa dia tentang apa itu? Tentang terminal device dan transmisi power, Pak. Apa? Tentang transmisi power, Pak. Transmission power ada. Bukan. Kira-kira yang kau baca di situ. Nah, apa dia lah? Transmission power. Oke, berapa nilai transmission powernya? 8 watt atau W. 8 W. Apa W itu? Oke, kita fokus ke ini aja biar tidak pening kepala kau. Kau cerita gambar itu dulu lah, kakek tulisannya. Kau cerita gambar itu lah. Apa hubungan gambar itu dengan GSM? Kalau handphone tadi kau tahulah, handphone tadi untuk telepon. Kalau mobil itu di dalam mobilnya ada telepon juga. Nah, sekarang yang belum ini gambar printer kamera sama gambar laptop. Nah, apa hubungannya? Kan misalnya kalau printer dulu ya, Pak. Kalau misalnya printer tuh mengirim menyetak data yang awalnya datanya bentuk soft copy menjadi hard copy, Pak. Yang mana printer tadi? Kenapa printer?
Hah? Printer kan sistem printer itu kan mengubah gambar atau data yang awalnya soft copy seperti Word misalnya kayak PPT ini contohnya menjadi hard copy, Pak. Kayak Oke, itu berbentuk kalau kertas printer yang atau- tidak terhubung GSM. Nah, sekarang kalau printer yang terhubung GSM apa hubungannya? Oh, ya bisa printer itu tuh kalau kayak misalnya laptop terhubung dengan printer. Nah, data yang dapat di print itu dari laptop itu, Pak, terhubung menggunakan biasanya kabel atau mungkin bisa dengan cara lain seperti kabel dan lain, Pak. Seperti itu, Pak. Tidak, hubungan printer dengan GSM apa dia? Printer dan GSM. Coba saya pikir dulu. Kayaknya itu bukan printer, Pak. Kayaknya saya salah, itu fax, Pak, mesin fax. Mesin fax. Kayaknya itu mesin fax, Pak. Oke, berarti kita bisa Saya baru baca juga, hubungan- Pak. Itu ada fax tulisannya, Pak. Itu yang di application and transmission di bawah itu. Apa Saya fax itu baru apa? baca, Bali Pak. fax itu apa? Apa fax itu? Oh, fax itu mengirim kayak misalnya fax itu kan menghubungkan kayak antara dua fax itu, Pak. Nah, ada jaringan GSM. Jadi kita kayak mengirim suatu surat dari mesin fax, nanti bakal terhubung ke mesin fax yang lain, Pak. Misalnya itu mengirim data gitu lah, Pak. Iya, berarti kan bisa ngirim fax. Mesin fax itu Iya, bisa dikirim melalui saluran GSM, bukan pakai Saluran saluran GSM. telepon rumah. Itu gambar itu maksudnya. Nah, sekarang kalau kamera gimana kalau kamera? Kamera. Digital kamera. Kalau digital kamera saya pikir dulu, Pak. Apa maksudnya kamera itu? Digital kamera. Kalau dari kerja kamera digital, Pak, lensa pada kamera itu mengambil semua sinar cahaya yang memantul dan menggunakan warna satu titik menciptakan gambar yang tajam, Pak. Tidak. Kita ini urusan kamera ini dengan GSM, bukannya urusan sistem kamera digital. Kamu tuh, kita ini kan berhubungan dengan pengantar telekomunikasi. Ngapalah kamera ini muncul di GSM? Apa dia maksudnya ini? Sebenarnya saya kurang tahu kalau untuk digital kamera, Pak. Mungkin ya, kalau untuk kamera saya kurang tahu, Pak. Ya, sebenarnya sama saja prinsip dengan fax Kalau tadi. untuk Coba kamera, apa saya belum tahu. hubungannya Yang saya tahu kayak fax dengan tuh fax tadi? data. Karena saya bingung datanya tuh di mana, Pak. Pengiriman data tuh lihat mana kalau di kamera, Pak. Saya kurang tahu. Kalau yang berhubungan dengan GSM di digital kamera, sebenarnya saya kurang tahu, Pak. Jujur saya Kurang tahu. Oke, yang satu lagi. Iya, Pak, Laptop. kalau di kamera, Pak. Berhubungan dengan GSM, macam mana laptop? Oh, kalau laptop ya ada banyak, Pak, kayak jaringan, WiFi gitu. Ya, jadi Ya, laptop sekarang ini kan WiFi bisa gitu. berhubungan ke Bisa jaringan WiFi. GSM melalui Kalau- WiFi. Bisa ya. WiFi, Bluetooth. Ya. Bahkan Ya, ada Pak. laptop yang zaman dulu ya, di dalam laptopnya itu bisa dimasukkan kartu GSM. Ada tablet, tahu tablet, iPad, tablet itu di dalamnya dimasukkan kartu Iya, GSM. Ya, jadi bisa ngetik, bisa ngapa-ngapa, main laptop,
main tablet, main iPad, itu di dalamnya sudah ada kartu GSM. Nah, itu ya. Berarti 2/3. 2/3 berapa? 2 dibagi 3. Berapa 2 bagi 3? Oi, 6, Pak. 2 dibagi 3. Apa? Hah? 66. Berarti nilainya 66,67. Nah, ya. Satu nggak terjawab kan? Nah, nilainya 66,67. Enggak, Pak. 66,67. Oke, sudah. Nomor selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Cewek pula. Nurainisah Soleha. Ada? Saya, Pak. Oke. Berapa NIM kau? 09 Terus? 011 Oke. 28222 Oke. 7092. Duanya 3 kali ya? Iya, Pak. 92 ya? Oke. Nama lengkapnya? Nurainia Solehan. Nurainia Solehan. Solehan. Ya, bukan Soleha, Ya, Pak. Solehan ya. Oke, Nuraina Solehan. Nah, masih tetap yang tadi lah ya. Nah, sekarang gambar yang tadi. Terlihat tidak di komputer kau? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Nah, sekarang itu ada transmission power 8W, 4W, GSM 900, 1800, 2W, 1W. Apa maksudnya itu? Maksudnya kekuatannya itu 8 watt atau 4 watt. Terus kekuatan GSM-nya itu 900 per 1800. Terus yang bawah itu 2 watt per 1 watt. Oke, 8 watt, 4 watt kekuatan benar. 2 watt, 1 watt kekuatan benar. Tapi GSM 900 sama GSM 1800 itu maksudnya apa? Maksudnya itu menggunakan frekuensi 900 MHz. Oke, kalau 1800? Dia menggunakan frekuensi 1800 MHz. Oke, benar ya. Jadi itu. Jadi maksudnya 900 itu frekuensi. Megahertz, 900 Ya, Pak. megahertz. 1800 maksudnya frekuensi 1800 megahertz. Itu maksud dari ini tadi apa? Tulisan itu ya. Oke, namanya tadi itu ya. Oke, benar ya. Oke. Ya, kita lanjut ke cowok. Pandu Akbar. Pandu Akbar. Iya, Pak. Berapa NIM kau Pandu Akbar? 090 Terus 111 berapa kok satunya? 8 3 kali, Pak. 1 3 kali terus 8 terus 2 3 kali oke. 71 2. Bener nggak itu tulisan aku tuh? Bener, Pak. Nama lengkapnya? Pandu Akbar Manjaring. Pandu Akbar Manjaring. Orang mana Manjaring? Orang Gelumbang, Pak. Oh, Gelumbang. Gue pikir orang Medan kau nih. Manjaring. Manjaring apa? Manjaring ikan? Bukan, Pak. Oke. Nah ya, kita lanjutkan ya. Nah ini, yang saya sharing di layar saya, terbaca nggak? Trend in GSM. Terbaca nggak? Terbaca, Pak. Oke, dulunya orang GSM itu cuma untuk telepon pakai suara. Berubah teleponnya, nggak lagi pakai suara sekarang. Kita sudah jarang telepon pakai suara. Kita sudah menggunakan data. Tidak lagi suara, tapi sudah menggunakan data. Yang banyak sekarang adalah komunikasi data.
Oke, coba kau jelaskan gambar itu dari tahun 92 sampai tahun 2000. Apa dia maksud gambar itu? Kalau di tahun 1992 itu dia sinyal GSM-nya itu mengirimkan itu Pak, kayak speech atau berbicara data ya. Tapi kalau di tahun 1994 itu ada mesin fax Pak, mengirimkan fax lain menggunakan sinyal GSM ke fax yang lainnya. Kalau di tahun 1996 itu sudah menggunakan SMS, Pak. Dia udah ada short message, ada remote control, barcode, terus ada GPS. Sedangkan di tahun 1996 itu sinyalnya, itu datanya bisa internet, bisa ada email, bisa ada visualnya gitu, Pak. Ada video juga, dan juga ada email juga, Pak. Oke. Sedangkan di tahun 2000 juga meningkat. Oke. Berarti benar, analisa kau benar terhadap gambar ini. Pintar kau membaca gambar. Belajar di mana kau? Belajar otodidak, Pak. Oke, jadi benar ya. Jadi di awal tahun 92, handphone itu baru cuman pacak nelepon baik, pacak suara baik. Ya. Nah, tapi naik tahun 94 sudah pacak ngirim data, tapi datanya hanya berbentuk teks, bukan data file. Jadi harus mencetak jarak jauh, mengeprint jarak jauh, teks dia. Nah, tapi tahun 96 itu sudah pacak SMS. Nah, jadi SMS itu tahun 96 baru bisa. Nah, GPS yang kita pakai Google Maps segala macam tuh, itu GPS tuh baru pacak tahun 96. Nah, tetapi sudah pacak main internet, pacak ngirim email, pacak ngirim file, pacak video call, ya. Itu tahun 98. Nah, kalau tahun 2000 sudah meningkat sampai sekarang sudah sangat banyaklah kepacaan dari apa? Dari sistem GSM ini. Nah, itu ya. Siapa tadi yang saya bicara tadi dengan siapa tadi? Pandu, Pak, Pandu. Ah, Pandu ya. Nah, jadi benar kau bisa Ya, Pak. menganalisa gambar. Ya. Saya tidak menjelaskan tapi kamu sudah paham maksud dari gambar tersebut. Ya, Pandu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan ke cewek lagi ya. Nah, cewek. Nah, Serina Suryandari ya, Serina Suryandari. Halo? Halo, Pak. Ada ya, oke ya. Ya. Oke, Serina Suryandari. Serina Suryandari. Berapa NIM yang Serina? 0901 Oh, ya. Saya salin dulu. 0901. Terus? 1182. Oh, satunya 3 kali ya, benar. Iya, Pak. Duanya 3 kali juga. Iya. Oke, 7. 7016. Orang mana kamu? Kamu orang mana? Halo? Serina, orang mana Serina? Timur, Pak. Hah? Serina? Orang mana? Halo Serina. Dari Kabupaten Oku Timur. Oh, di mana? Iya, Pak. Di mana? Di Belitang apa di mana? Oku Timurin di mana? Iya, Pak, di Belitang. Oh, Belitang. BK berapa? Ke BK 0, Pak. Oh, BK 0. Dekat rumah Herman Drew udah? Kurang tahu, Kak. Kau udah pernah jalan-jalan kau nih di rumah itulah berarti kau enggak tahu rumah Herman Drew di mana ya. Astagfirullah. Jangan-jangan dengan Herman Drew pun kau enggak tahu. Kau kenal sama Herman Drew? Kenal, Pak. Kenal? Kenal, Pak. Wih, Herman hebat Drew. kau. Hebat kau kenal sama Herman Drew. Aku enggak kenal dengan Herman Drew. Oke. Nah, sekarang nama kau belum, nama kau. Ini ya, benar ya, 16 ujungnya ya. Iya, Pak. Bisa dimulai dari plan atau bisa Tolong. dimulai dari Serina
Suryandari. Suryan dari. Ada kuliah lain ya buat kamu nih jam sekarang nih? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Oke, di layar saya muncul apa sekarang? Excel, Pak. Oh, masih Excel, belum yang itu ya? Belum, Pak. Belum materi belum ya? Iya. Nah, sekarang apa yang muncul di layar? Masih demands on mobile. Oh, oke. Nah, sekarang ada demand on mobile communication ya. Jadi permintaan dari mobile komunikasi bergerak. Ya. Kira-kira apalah kebutuhan wong berdasarkan gambar tersebut? Apa kebutuhan orang untuk komunikasi bergerak? Ini pada generasi kedua. Ini pada generasi kedua, pada fase 2G, 2G. Sekarang kan sudah 4G, 5G gitu nih. Sudah pakai 4G dan 5G. Nah, ini pada 2G atau 2G, dia baru pacak sama ini. Nah, kira-kira apa ya jawaban kau dari gambar itu? Bisa mentransfer data berupa email, internet, file itu, dan multimedia. Oke. Lebih cepat apa lebih lambat? Lebih lambat. Kok lebih lambat? Ini Lebih cepat, iya. Maaf. lebih cepat dari apa? Dari mana? Dari apa? Terhadap apa? Lebih cepat terhadap apa? Terhadap sinyal. Bukan. Dia ini kan ada fase. Lebih cepat terhadap Terhadap volume data. aku ngajar lagi kalau masuk habis ini. Lebih cepat terhadap ini kan generasi, masalah generasi, Bos. Iya, Pak. Kan sudah generasi kedua yang kita baca di halaman ini. Berarti dia lebih cepat terhadap Generasi sebelumnya. generasi sebelumnya. Jadi quick transfer of large data value terhadap generasi pertama. Pertama, Oke, ya. yang kedua, improve speed quality apa maksudnya? Di generasi kedua ini apa? Improve speed quality. Suaranya lebih jelas, Pak, atau Ya, lebih lebih baik? baik lah, kualitas suaranya lebih baik. Oke, use friendliness apa artinya? User friendliness apa artinya? Penggunanya lebih ramah. Ya, lebih Usernya lebih familiar ya. Lebih familiar. Oke ya. Kemudian terus apa lagi tuh? tersedia di seluruh dunia. Oke. Kemudian Apa tuh? yang tersedia di layanan HPLMN. Ya. Oke, satu lagi. Satu lagi, specific service. Servisnya lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Ya, jadi ini lebih maju dibandingkan generasi sebelumnya, ya. Lebih maju dibandingkan generasi sebelumnya. Ya. Nah, itu ya. Sudah ya, Serena. Ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya ke yang lain. Sampai jam berapa kuliah dengan saya nih ya? Jam 12, Pak. 12. Jam ya. 12. 12, Pak. Oke, Ki Agus Maulana ada nggak? Ki Agus Maulana? Ada, Pak. Ki Agus tuh wong Palembang ya? Iya, Pak. Di mana tinggal kau? Di Bukit. Di mana bukitnya? Bukit
Bukit Lama. Serius, di mana? Aku nih Bukit Lamo juga kok nih. Di mana Di Bukit Lamo? dekat Poligon. Apa dia nama daerah kau tuh? Di Jalan Seruni. Oh, tahu aku Jalan Seruni. Gak macet kalau sore-sore di sana. Ya, Iya, Pak. semenjak ada musim 6 ini macet terus Seruni itu kalau sore-sore. Oke, NIM-nya berapa? NIM-nya 090 Terus? 111 Oke, 8222 oke. 7017. Nah, pas tadi 16, sekarang 17. Oke ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi sudah GSM generasi kedua. Ya. Nah, sekarang ntar saya stop sharing dulu. Nah, ini Ki Agus, kira-kira apalah maksud gambar ini Ki Agus? Silakan Ki Agus, gambar itu. Terbaca nggak Ki Agus? Iya, baca. Ya, silakan, Makasih. silakan. Itu kecepatan transmisi data, Pak. Dari yang sebelumnya dari fase 1/2 ke fase 2 plus itu lebih cepat, Pak. Ya, kalau dia makin ke atas gambarnya itu makin cepat. Apalagi selain itu. Kita ada keterangan-keterangannya. Rata-rata datanya, Pak, lebih cepat. Kilobits. Kecepatan datanya lebih cepat. Oke, satuan dari kecepatan data itu apa satuannya? Kilobits per second. Ya, kbps, ya, singkatannya kbps. Oke. Nah, sekarang Ya. ada tulisan HC, HSCSD, GPRS sama EDG. Apa dia tuh? Halo? Ki Agus? Ya, Pak. Gimana? Kalau EDG itu enhanced data rate for the GSM evolution, itu kecepatan yang ditingkatkan untuk evolusi GSM. Kalau HSCSD itu high speed circuit switch data. Pergantian sirkuit data yang lebih cepat, Pak. Ya, jadi intinya tuh teknologi itu bertambah terus dari HSCSD yang kecepatannya cuma di bawah 150, ya, naik menjadi teknologi GPRS, terakhir 2000 itu GSM Edge di atas 400 kbps. Sekarang sudah teknologinya lebih tinggi lagi sekarang 4G dan 5G. Ya. Halo, Ki Agus Maulana? Ya, Pak. Ada orangnya? Ya. Oke. Jadi paham bahwa gambar ini menunjukkan
perkembangan GSM itu semakin lama makin cepat datanya. Kilobyte Iya, per Pak. second-nya sudah semakin cepat. Tinggi. Ya, di fase generasi kedua saja itu cuma 400 kbps. Sekarang wah sudah mega, ya Mbps sudah kecepatan handphone gitu. Bukan lagi kbps, sudah Mbps. Ya. Oke ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang ini Maya Yolanda. Mudah nyebut namanya, singkat. Maya Yolanda, ada Maya Yolanda. Ada, Pak. Aduh, oke. Maya Yolanda. Berapa NIM kau, Maya? 090 Ya, terus 111 satunya 3 kali. ya Terus 8222 oh, duanya 3 kali, oke. 705. Oke. Di mana kau nih tinggal? Di Indralaya, Pak. Oh, kamu orang Indralaya? Atau Bukan orang orang Belitung. Oh, orang Belitung. Mm. Orang Belitung kos di Indralaya sekarang. Iya, Pak. Oh, gitu. Semester 1 ngapa? Ada yang offline ya semester 1 ya? Nggak ada yang offline juga, tidak online. Ada yang Mata kuliah apa yang offline? kalkulus, algoritma, sama pemrograman. Oh, itu offline galau ya? Sisanya online ya? Oke, Maya Yolanda. Oke, nah ini ya. Maya Yolanda. Kira-kira gambar ini apalah maksudnya Maya gambar ini Maya Yolanda? Itu high speed circuit switch data, Pak. Ya apa maksud gambar itu? Kau jelaskan gambar itu. HSCSD itu bertujuan untuk meningkatkan transmisi data dari kelas GSM. Apakah kedengaran, Pak? Ya, terus. Jadi kecepatan data yang tinggi. Ya. Oke, terus? Bawahnya tuh ada gambar-gambar lain tuh. Apa lagi tuh? Di sini 9,6 sampai 14,4 itu kecepatan dari HSCSD. Tapi saya lihat itu kan sampai 57,6. Jadi dia bermacam-macam itu. Coba jelaskan itu. Maksudnya apa? Kalau dia untuk kecepatan sekian untuk apa? Kecepatan sekian untuk apa? Itu macam-macam tuh. Kecepatannya selalu bertambah. Ya, oke, selalu bertambah. Oke, kecepatan yang 14 untuk apa? 28,8 untuk apa? Kecepatan 57,6 untuk apa? Kecepatan HSC 14,4 untuk apa? Bentar, Pak. Sepeda 14,4. Bentar, Pak.
Kecepatan internet. Apa itu? Ini tergantung dengan kebutuhan data yang akan kita kirim sebenarnya, berhubungan dengan kebutuhan data yang kita kirim. Gimana maksud kamu? Semakin banyak data yang akan dikirim, maka semakin besar kecepatan yang digunakan, Pak. Oke, banyak kecilnya data itu berdasarkan bentuk datanya seperti apa? Maksudnya, Pak? Kan data juga ada data yang semakin banyak, kecepatan semakin tinggi. Nah, sekarang bentuk data yang seperti apa yang banyak dan besar itu? Data apa yang banyak dan besar ini? Udah tahu ya. Itu kau baca yang gambar kuning ini, kau baca. Coba baca gambar kuning, apa dia? Gambar kuning itu. Sirkuit. Switch. Oke. Nah, sekarang for continuous data flow. Terakhir apa itu? Untuk mengirim data, bukan? Terakhir itu apa tuh? Terakhir, moving picture and video telephony. Seperti foto dan video. Nah, jadi data itu dipisahkan berdasarkan bentuk-bentuk data. Nah, kira-kira yang 14,4 untuk data berbentuk apa, 28,4 untuk data berbentuk apa, 57,6 itu untuk data berbentuk apa menurut kamu? 14 seperti foto, Pak, karena MB-nya lebih kecil dia tuh. Kalau 14 itu masih teks, berbentuk teks. Nah, kalau 28 picture, foto. gambar. Kalau 57 berbentuk Untuk video. video. Jadi kecepatan itu sesuai dengan besarnya data. Kalau sudah berbentuk gambar, ya nak cepat, nak besar. Tapi kalau dia masih berbentuk teks cukup kecil baik. Nah, itu ya. Paham ya? Yolanda? Kalau 14,4 tuh misalnya dokumen, bukan, Pak? Dokumen. Ya, masih SMS lah. Masih SMS, belum dokumen. Kalau dokumen tadi itu sudah 28 bentuknya. Tapi kalau video itu sudah 57. Ya? Iya. Oke. Paham ya? Terima kasih, Pak. Ya, Pak, paham. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya. Oke. Sekarang cowok, Sultan Sedila Gapur. Ada Sultan Sedila Gapur? Ada, Pak. Oke. Berapa NIM kau, Sultan? 090 Oke, terus 1128. Oh, kau 2 ya, 1128 ya. Oke, terus? Ya, 2227 2-nya 3 kali 27 080. 80. Bener gak yang aku ketik itu? Bener, Pak. Sultan Sedila. Bener nama kau Sedila? Bener, Pak. Gapur. Bener. Wong mana kau nih Gapur? Wong lahan, Pak. Lahat. Ya. Sekarang tinggal di mana? Di Indralaya. Oh, bukan di Lahat ya? Bukan, Pak. Oke, jadi kos di Lahat ya? Di Indralaya? Iya, Pak. Kos di mana kau? Kosnya ini di depan SPBU, Pak. Di gang depan SPBU. Oh, bukan Gang Buntu, Gang Lampung, bukan ya? Bukan, Pak. Oh, SPBU. SPBU yang di dekat Unsri itu lah kan? Sebelah Unsri itu lah kan? Iya, Pak. Ada perahu muli. Oke ya. Nah, sekarang apa di layar kau muncul?
Masih Excel, Pak. Oh, masih Excel. Masih Excel ya? Iya, Pak. Oh, belum muncul yang lain ya? Nah. Nah. Ya. Coba kamu lihat ini. Kira-kira menurut kau apalah makna dari gambar ini? Kelihatan nggak gambar tuh? Kelihatan, Pak. Oke. Maknanya apa maknanya? Call system lebih canggih. Speech computer. Video voice. Kan ada Google Translate kalau nggak ngerti bahasa Inggris. Mudah sekarang. Iya, Pak. Baca aku pakai Google Translate. Itu sistem telepon suara yang lebih canggih, Pak. Nah, maksudnya apa tuh? Ada kotak pertama, kedua, ketiga, warna biru tuh. Yang pada kotak pertama itu ada penyiaran suara, yang di bawah itu untuk telepon suara dengan sistem grup, yang kotak yang kanan itu apa itu ya? Yang kanan itu untuk membuat pengguna bisa memprioritaskan suatu panggilan. Yes. Kau jelaskan dulu kotak demi kotak tuh, coba jelaskan dulu. Tadi kan baru judulnya kau jelaskan, isinya belum kau jelaskan. Ya. Untuk yang kotak pertama itu satu suara bisa didengar oleh banyak orang. Misalnya only speaker. Speaker hanya bisa satu pembicara itu bisa banyak didengar orang yang bisa mendengarkan, tapi ini satu arah sifatnya. Terus kalau yang di bawah itu bisa
pada telepon suara bisa dilakukan secara grup, Pak. Jadi itu bisa banyak orang sekaligus dalam telepon suara. Jadi tidak hanya satu orang, tapi bisa banyak orang yang berbicara. Oke, terus nomor yang satu lagi? Yang kanan itu dalam telepon suara itu bisa memprioritaskan seseorang. Jadi ada nomor-nomor yang dialokasikan, ya. Ada nomor-nomor yang dialokasikan. Itulah yang kita kenal dengan namanya SIM card. Ya, tahu SIM card? Tahu nggak SIM card? Tahu, Pak? Nah, kau punya SIM card nggak? Punya, Pak. Nah, itu. Ya. Jadi kalau kau SIM card kau itu terdaftar di Indosat, pacar enggak? SIM card kau itu make jaringan Telkomsel? Tidak bisa, Pak. Bisa, karena tidak diprioritaskan. Yang hanya boleh pakai jaringan Telkomsel itu adalah Indosat. Nah, Cak Mano, kau bisa pakai Telkomsel? Kalau pas kau punya Indosat, bisa enggak? Tidak bisa, Pak. Harus beli SIM card lain. Oh, beli SIM card lain. Oke. Ya, sudah. Cukup ya? Ngerti ya? Paham kau ya? Ya. Oke. Iya, Pak. Ya, Oke, Pak. sudah. Gopur. Lanjut sekarang. Ya. Cewek lagi, cewek. Nih. Fitria Deswita ada? Fitria Deswita ada orangnya? Ada, Pak. Oke. Fitria Deswita. Fitria Deswita nih berapa NIM-nya Fitria? 09. Oke, 09 terus. 01. Oke. 12. Oke. 82. Oke. 22. Terus 7026. dari mana kau nih? Dari Palembang, Pak. Oh, bukan dari Lahat, bukan ya? Tapi kau kos sekarang, kos di Indralaya ada? Tidak, di Palembang, Pak. Oh, jadi kau ke Layo hari apa, Be? Hari Senin, Selasa, sama Jumat. Kamu ada kuliah di sana, Senin, Selasa, Jumat ya? Iya, Pak. Kalau Senin mata kuliah dengan siapa? Pak Firdaus sama Pak Bambang. Oke, Selasa? Sama Pak Rosi. Cuma sih kok Selasa, Pak Rosi, Be? Iya, Pak. Jumat? Sama Pak Abdurrahman kalau tidak salah. Oke, nah mata kuliah yang umum itu belajar nggak kamu? Yang mata kuliah MKDU itu? Agama atau apa? Belajar hari Rabu. Gimana itu? Online, Pak, di rumah. Oh, Rabu online. Oke. Mata kuliah lain apa lagi? Hari Kamis telekomunikasi sama sudah itu, Pak. Oh, itu baik. Oke ya. Fitria ya. Sehat kau nih? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Tidak ada sakit Iya. ya. Iya. Nah, tadi sudah bicara masalah SIM card ya. SIM card. Tahu kamu SIM card nggak? Apa, Pak? SIM card, tahu SIM SIM card. card? Tahu SIM card Tahu, ya? Pak. Kartu apa lah itu? Untuk nomor, Pak. Iya. Nomor telepon. Di dalam SIM card ada nomor. Tapi SIM card sendiri itu kartu apa sebenarnya? Modul identitas pelanggan. Apalah singkatan dari SIM card itu? SIM apa? SIM itu? Singkatannya apa? Singkatan dari SIM, Pak ya? Ya, bukan surat izin mengemudi ya, beda. Ini SIM untuk handphone. Apa? SIM untuk handphone itu apa singkatannya? Subscribe Identity Module. Nah, maksudnya apa bahasa Indonesianya itu? Modul? Modul identitas pelanggan.
Itu subscriber ya, pelanggan. Oke. Nah, jadi setiap orang itu punya nilai sendiri, punya ID sendiri, identity. Identity itu identitas. Jadi setiap orang punya identitas. Digunakan identitas dalam SIM card namanya. Oke. Nah, di dalam SIM card itu apa isinya? Di dalam SIM card Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 isinya, ada 6 cirinya. Ada 6 SIM card itu mengandung 6 ciri. Apa, Be? Coba. yang pertama melengkapi fungsi ME tanpa modifikasi HW. Ya, bahasa Indonesia apa ya? Kalau di ME-HW itu apa, tidak ngerti aku ME-HW. Hai, kawan. Apa? Suplemen pelengkap mobil equipment. Mobil equipment itu handphone, ya, sebagai pelengkap fungsi handphone tanpa hardware modifikasi, tanpa modifikasi hardware. Nah, coba kau jelaskan seperti itu, nah. Ya, coba ulangi. Untuk melengkapi fungsi mobile tanpa memodifikasi hardware. Yang kedua, pengunduhan data berupa SMS. Yang ketiga, kontrol panggilan atau urutan angka. Yang keempat, info identitas sel, status panggilan, modifikasi aplikasi untuk perubahan status dimungkinkan. Yang kelima, aplikasi perbankan rumah, pemesanan penerbangan, layanan informasi. Dan yang terakhir, mekanisme keamanan khusus. Jadi ya enggak. Nah, sekarang ini aja lah. Itu ada call control digit sequence. Ya. Maksudnya apa? Call control digit sequence itu? Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Untuk mengecek nomor seri, Pak. Iya, jadi kau itu kan punya nomor handphone kan? Nah, Iya, nomor Pak. handphone itu kau tuh di call control itu. Kalau kau tidak punya nomor handphone, nggak bisa kau ditelepon. Ya, tapi kecuali kalau sekarang sudah pakai WA. Dulu kan tidak kata WA. Jadi kalau telepon itu ke nomor, bukan ke WA. Ke nomor. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi nelpon ke nomor, cukup ke WA lah baca. Nah, terus apa dia itu? Application, home banking, booking flight, and post service. Itu maksudnya apa tuh? Untuk aplikasi seperti ini nih, Pak. Traveloka. Traveloka, oke, untuk booking flight, oke. Terus apa lagi? Home banking? Kalau home banking apa? Home banking. Kayak M-banking ya, Pak? Ya, M-banking. Contohnya apa M-banking itu? Livin. Apa? Livin Mandiri. Oh, M-banking bukan. Ada Mandiri Banking, ada nian banking Mandiri Banking itu. Kalau itu alat pembayaran, kalau living itu alat pembayaran, bukan banking, itu alat pembayaran. Kita tuh punya rekening, tapi rekening kita tuh di bank, ya. Rekening di bank, ya. Tapi tidak perlu dicetak duit bukunya, cukup pakai handphone baik, itu namanya M-banking. Terus yang lain?
Halo? Mana tadi budaknya tadi? Fitria tadi? Iya, Pak. Nah, terus? Data download apa? Data download SMS maksudnya apa tuh? Data download SMS maksudnya apa tuh? Halo, Fitria mana data download SMS? Untuk menerima SMS berapa? Untuk menerima SMS. Untuk menerima SMS. Nah, jadi SMS kita itu tersimpan di mana sebenarnya? Menurut kau? Apa, Pak? SMS kau tuh tersimpan di mana kalau di handphone? Di pesan. Bukan, tersimpan di memori apa? Memori internal. Bukan, nggak ada. SMS itu bukan di memori RAM handphone, bukan. SMS itu tersimpan di memori. Kita kan lagi bahas apa ini? Oh, di SIM. Iya, jadi SMS itu ikutnya di kartu, bukan di handphone. Jadi ketika kartunya dicabut, SMS-nya hilang kalau. Kalau masukkan lagi kartu, SMS-nya ada lagi. Ya, jadi SMS itu ikut di kartu, bukan ikut di memori handphone. Beda sama WA. WA mungkin memorinya di handphone. Ketika kartunya dicabut, WA-nya masih ada. Iya kan? Tapi kalau SMS, kartu kau cabut, SMS kau hilang kalau di handphone itu. Karena ikutnya di kartu, bukan di handphone. You know? Iya, Pak. Ya, Pak. Maksudnya apa? Iya, ngerti. Ngerti. Oke, ya. Itu dia ya. Oke. Nah, karena ini sudah siang ya, saya ini nanti soalnya jam 1 ada kelas lagi, mau ngajar lagi. Nah, jadi saya harus mempersiapkan untuk siang, biar saya bisa makan siang, biar jam 1 bisa masuk lagi. Ya. Jadi saya rasa untuk kelas ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, kelas ini ya. Nah, nanti pas 2 minggu lagi masuk dengan saya ya. 2 minggu lagi masuk dengan saya ujian lagi lah, kita lanjutkan materi yang belum. Ya. Masih ada 2 lagi ini. Ini bisa lah pelajari ya. Ya, mungkin materi yang lain lah, pertemuan ke-6. Lihat aja di e-learning nanti materi pertemuan ke-6. Ya. Nah, nanti kita langsung ujian lagi untuk materi pertemuan ke-6 2 minggu lagi, bukan sekarang. Jadi 2 minggu lagi. Ya. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi dengan saya. Minggu depan dengan Pak Abdurrahman. Jangan lupa ketua kelasnya tadi jam 8, sebelum jam 8 minggu depan tuh hubungi ya Pak Abdurrahman. Iya, Siapa Pak. namanya tadi? Raka, Pak. Raka ya, Kage. Sehari sebelumnya kok ingat ke Pak Abdurrahman bahwa besok tuh Bapak masuk ya. Jadi minggu depan tuh jangan dia lupa, karena minggu depan bukan aku yang masuk. Oke, Pak. Baik, Pak. Abdurrahman yang masuk. Ya, Pak Abdurrahman buat Zoom-nya, bukan aku yang buat Zoom-nya. Jadi saya kelang-kelang. Minggu ini aku, minggu depan Abdurrahman. Nah, 2 minggu lagi baru saya lagi. Nah, 2 minggu lagi berarti materi ke-6. Silakan pelajari materi ke-6 di e-learning. Saya rasa cukup dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pratama ngapo Pratama? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pratama ngapo Pratama ya? Oke ya. Ya, Pak.